Oke, teman-teman, saya sudah mandi di tempat kerja. Ini udah jam pulang ya. Dan ini uang saya tinggal sisa segini. Ini udah nggak ada lagi semuanya. Tinggal ini aja, deal ini udah. Itu saya bilang 6, 8, 10, 12 ya. 12.000. Udah nggak ada. Ini tinggal koin. Koin. Ya, dengan uang segini ini mau saya buat beli bensin. Tadi udah beli rokok. Bentar, tinggal berapa? Nah, masih cukup lah, masih lumayan. Dan ini adalah uang cash terakhir ya. Terakhir saya udah nggak ada uang lagi sepeser pun. Nggak ada di market, tapi market lagi koreksi semua. Jadi itu kan yang di market, yang di porto perusahaan nggak saya ode-ode, nggak saya sentuh sedikit pun, jangan sampai lah. Karena itu ya menjadi salah satu aset yang sedang saya bangun. Jadi ini tinggal segini cashnya, udah nggak ada lagi. Tadi waktu saya mau berangkat kerja, ibu saya tanya, kok uang yang dulu kamu utang ya, dulu kan saya utang di BRI itu sekitar 24 juta ya, 24 juta. Terus yang berapa ya, 3 atau 4 jutaan saya kasihkan ibu saya untuk beli kambing ya, dan udah dibelikan. Dan sisanya kayaknya masuk di market itu 19.500.000, dan ditambah lagi saya masukin saya nambah hutang lagi di 3 tempat ya, di pinjaman online bank digital senilai 16 jutaan. Jadi total saya itu di market uangnya 38 juta ya, 38 juta. Terus waktu war tarif yang bulan apa ya, itu bulan 10 kalau nggak salah, bulan 10 2025 habis semua ya. Ya saya main di spot saya, tapi karena saya pakai uang hutang ya, uang panas, jadi ya mau nggak mau saya harus cut loss ya, cut loss dalam keadaan rugi. Nah, saya kan tadi dalam keadaan rugi itu salah saya itu nggak saya jual semua teman-teman. Saya jual uang tipis-tipis dengan harapan suatu di beberapa minggu lagi akan naik sebelum saya jatuh tempo semua ya hutangnya. Dan ternyata malah lebih turun lagi. Jadi total tinggal berapa lah, mungkin terselamatkan nggak sampai 2 jutaan. Jadi itu saya masukkan ke BNC, ada beberapa ya. Jadi total rugi ya rugi semua. Saya harus harus gali lubang tutup lubang ya. Dan ibu saya tadi cuma saya kasih 50.000 uang yang tadi malam itu. Saya buat video, saya tunjukin di video di episode kemarin, dan ya rasanya anjing banget ya. Udah nggak pegang uang sedikit pun, uang cash. Dan ya udah, mau gimana lagi, mau sebrengsek apapun hidup, kita tetap harus berjalan ya. Kita harus tetap bangun, kita harus hadapi. Jangan bunuh diri teman-teman. Bunuh diri itu percuma ya, itu pecundang, itu nggak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah menurut saya. Jadi ya mungkin kalian bisa mati ya, bisa nggak kepikiran beban lagi, tapi keluarga kalian mikir sampai situ ya. Dan ya udah, saya belajar ya,
Dan dulu perhitungan saya, analisis saya kan, saya analisis akhir tahun itu biasanya kan bull market ya, bull market, dengan harapan, dengan asumsi saya punya porto 38 juta ya total semua. Terus ini kalau naik 100% berarti kan udah kali 2, kali 1, kali 2 ya, berarti naik 100%, jadi double uangnya lah kayak gitu. Jadi 72 jutaan ya harusnya, tapi karena ya gimana ya, itu semua udah terjadi. Itu pelajaran paling mahal ya yang saya alami ya, tapi saya anggap itu uang belajar lah ya. Jadi setiap kita memiliki atau mendapatkan masalah yang besar ya, apapun itu, baik kalian ditinggal orang tua, ditinggal pasangan kalian, ditinggal mati ayah kalian ya, seperti saya sendiri ini juga yatim ya, dari saya SMK kelas 2. Jadi saya selalu melihat apa yang bisa saya pelajari dari situ, apa yang bisa saya dapatkan dari kejadian brengsek yaitu ya. Jadi ya udah, ini kalau analisis saya betul, porto saya kali 2, kalau salah ya saya udah pikirin sampai situ teman-teman. Kalau analisis saya salah, uang saya 0, tapi saya masih umur 24 ya, 24, jadi saya masih ada waktu untuk ngembaliin semua kerugian saya dan terbang lebih tinggi ya. Jadi saya nggak mau cuma hidup sekadar hidup teman-teman ya. Mungkin orang-orang lihat atau sekitar saya lihat saya orangnya idealis, padahal enggak ya. Jadi saya realistis, tapi mungkin orang-orang melihatnya, menganggapnya saya idealis, tapi ya nggak masalah. Saya nggak cari pengakuan dari orang lain ya. Kenapa saya bilang realistis? Karena saya punya mental yang mungkin bisa dibilang beda ya, dan itu mungkin salah satu privilege dari Tuhan yang diberikan dari saya. Walaupun dari orang tua mungkin secara materi nggak ada privilege ya, tapi ya mental itu dibentuk teman-teman. Jadi kalau kalian ngerasa kalian payah, kalian bodoh, kalian nggak guna, itu kalian harus pelajari lagi bagaimana cara memperkuat mental kalian saat kalian gagal, saat kalian ya pokoknya untuk menghadapi kebrengsekan hidup itu ya. Dan semoga ini perjalanan saya bisa menginspirasi kalian juga ya. Walaupun nggak semua orang harus ngoyo banget ya, kalau dalam bahasa Jawa itu pilihan hidup menurut saya. Jadi orang biasa nggak masalah kok. Jadi orang biasa pun it's okay, nggak masalah. Semua orang punya pilihan masing-masing. Tapi kembali lagi pada tujuan hidup kalian teman-teman. Kalau saya sendiri mungkin agak gila ya, bisa dibilang seperti itu. Karena saya punya tujuan saya, misi hidup saya ingin memberi sebuah manfaat atau menolong orang lain yang sedang kesusahan. Saya merasakan sendiri hampir semua kepahitan dalam hidup, dan kalau bisa orang lain jangan sampai merasakan apa yang saya rasakan ya. Jadi saya ingin mempunyai yayasan sosial sendiri, yang dimana yayasan tersebut akan berjalan terus, bisa membantu sebanyak mungkin orang yang membutuhkan, baik itu yatim piatu, duafa, lansia yang udah nggak dianggap, tidak diurusi oleh keluarga ya. Dan itu bisa jalan dengan dana pribadi saya, dana abadi maksudnya, dari holding. Makanya saya mau buat holding sendiri seperti itu.
Oke, ini saya mau lanjut jalan, mau kulak roti dulu. Semalam laku 8 ya, 8 atau 8 ya, 8 porsi. Dan ya seperti semalam itu, saya bikin vlog, bikin video. Dan ini saya mau kulaan, terus berangkat ke outlet jualan. Semangat ya. Saya udah habis ya. Saya habisin stok yang ada 6 porsi, jadi alhamdulillah sudah habis. Bawa 6 tok. Bawa 6 tok. Ini. Kalau validasi ya. Ya ini mau pulang awal ya. Alhamdulillah. Lanjutkan besok. Lumayan ya. 6 porsi. Hah? Piro? Ini sekalian mau nyuci toples ya. Ini toples bumbu. Ya, alhamdulillah. Kita pulang awal, kita bisa istirahat ya. Ini udah perjalanan pulang, lagi ngisi bensin ya. Mau bawa, tapi ternyata nggak bisa, alatnya rusak. Mau cari yang gratisan ya. Itu juga maunya sih cari yang gratisan, karena kalau berbayar, kalau yang di bengkel-bengkel atau yang di SPBU yang nitrogen itu kan berbayar. Saya lagi ngirit-ngiritnya orang ngirit ya. Bawa teropong tasnya taruh sini, karena kalau tidak nggak muat ya. Saya bawa tas gede soalnya.